Sebelumnya, selamat sore Pak Syarif dan teman-teman. Kami dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Lisa dan juga teman saya Milan, ingin mempresentasikan mengenai mazhab Syafi'i dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, mungkin lanjut saja. Yang pertama ini mengenai sejarah mazhab Syafi'i di Indonesia. Nah, jadi bagaimana latar belakang munculnya mazhab Syafi'i ini. Nah, jadi mazhab Syafi'i itu lahir atau muncul pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar awal abad ke-9 Masehi sebagai respon terhadap perbedaan dalam metode penetapan hukum Islam yang berkembang pada masa itu. Nah, sebelum kemunculan mazhab ini, di dunia Islam itu mengalami perluasan wilayah yang pusat di bawah dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, akibatnya setiap daerah itu memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, eh, di mana itu bergantung pada adat istiadatnya serta pengaruh keilmuan setempat. Nah, yang mana perbedaan utamanya itu muncul antara dua kelompok besar dalam fikih, yaitu ahlul hadis, yang mana berpegang teguh pada riwayat hadis, dan ahlul rayi, yang mana lebih mengutamakan pemikiran rasional dan analogi dalam menegakkan hukum. Nah, dalam kondisi inilah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i itu muncul sebagai seorang ulama yang mencoba untuk mengharmonisikan dua pendekatan tersebut dengan metode yang lebih sistematis. Nah, mungkin mengenai biografi singkat dari Imam Syafi'i ini sendiri, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, di mana ia itu mulai pendidikannya di Mekah dan kemudian melanjutkan ke Madinah. Nah, di mana ia itu berguru kepada Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri mazhab Maliki. Nah, dari Imam Malik, yaitu belajar tentang metode berbasis hadis dan tradisi penduduk Madinah, yang dianggap sebagai sumber hukum yang kuat karena kedekatannya dengan masa Rasulullah. Nah, lalu setelah beberapa tahun di Madinah, Imam Syafi'i itu kemudian pergi ke Irak untuk menimba ilmu dari murid-murid Imam eh, Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi. Nah, di sana ia itu mengenal pendekatan Ahlur Rayi, yang mana itu menekankan penggunaan logika dan analogi dalam menentukan hukum Islam. Nah, dari perjalanan ilmiahnya inilah yang membuat Imam Syafi'i itu memiliki wawasan yang luas mengenai perbedaan metode fikih yang berkembang di dunia Islam. Nah, dengan melihat perbedaan mendasar antara metode hadis dan metode rasional, Imam Syafi'i itu kemudian berusaha menyusun kerangka hukum Islam yang lebih seimbang, di mana yaitu menetapkan 4 sumber hukum utama dalam fikih, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian hadis sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran, lalu ijma sebagai bentuk konsensus dalam hukum, dan kias untuk menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan dalam sumber sebelumnya. Nah, jadi metode itu kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam kitabnya yang terkenal, yang berjudul Ar-Risalah, yang menjadi dasar ilmu dari usul fiqh atau metodologi hukum Islam. Nah, kitab ini itu menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i dan berperan besar dalam mengembangkan pemikiran fiqh yang lebih terstruktur dan ilmiah. Nah, dari situ, setelah Imam Syafi'i menetap di Mesir, ajarannya ini mulai berkembang luas melalui murid-muridnya seperti Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, dan Imam Robi bin Sulaiman. Nah, dari Mesir, mazhab ini tuh kemudian mulai menyebar ke berbagai wilayah Islam, termasuk ke Mekah, Madinah, Yaman, Afrika Timur, Asia Tengah, India, dan hingga ke Nusantara, yaitu Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Hmm. Nah, lalu bagaimana sih awal mulanya mazhab Syafi'i itu masuk ke Indonesia? Jadi, mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia itu seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara.
sekitar abad 13 sampai 16 atau 13 sampai 18, nah sekitar situ. Nah, jadi ada beberapa faktor utama yang menyebabkan mazhab ini itu menjadi dominan. Nah, yang pertama itu karena dibawa oleh pedagang Arab dan ulama dari Timur Tengah. Nah, eh, sejak abad ke-7 Masehi, Nusantara itu menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim internasional yang mana menghubungkan antara Timur Tengah, India, Persia, dan Cina. Nah, sehingga pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat itu membawa ajaran Islam termasuk mazhab Syafi'i ke Indonesia. Nah, eh, adapun beberapa faktor yang mempercepat penyebaran Islam melalui jalur perdagangan itu diantaranya eh, karena ada interaksi dagang dengan masyarakat lokal, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Malaka, Gresik, Demak, dan Banten. Nah, kemudian juga karena adanya atau terjadinya pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat, yang mana hal tersebut itu mendorong Islamisasi masyarakat pesisir. Lalu juga karena adanya pembentukan komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan, yang mana kemudian itu menjadi pusat dakwah Islam. Kemudian yang kedua itu karena pengaruh ulama. Nah, selain pedagang, para ulama itu memainkan peran kunci dalam menyebarkan mazhab Syafi'i ke Indonesia, di mana pada abad ke-13 dan ke-14, ulama dari Indonesia itu mulai belajar ke Timur Tengah, terutama ke Mekah dan Madinah, di mana mazhab Syafi'i sangat dominan. Nah, lalu ketika sudah mendirikan sebuah pesantren atau madrasah, lalu mengajarkan ajaran mazhab Syafi'i tersebut. Itu. Lalu yang ketiga, dukungan Kesultanan Islam. Nah, di mana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu juga memainkan peran besar dalam menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi. Nah, yang mana Kesultanan Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, dan Aceh itu menjadikan mazhab Syafi'i sebagai pegangan resmi dalam hukum Islam. Nah, di mana kitab-kitab fikih Syafi'i seperti Fathul Muin dan Tuhfatul Muhtaj itu menjadi rujukan utama dalam pengadilan dan kehidupan sosial keagamaan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana bentuk pemikiran dan karakteristik dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi bentuk pemikiran mazhab Syafi'i itu mencerminkan metodologi hukum Islam yang khas, yang mana disusun secara sistematis oleh Imam Syafi'i. Nah, di mana Imam Syafi'i itu merumuskan sebuah metodologi hukum Islam dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah, yang menjadi dasar ilmu usul fiqh. Nah, lalu bagaimana urutan sumber hukum dalam mazhab Syafi'i itu? Nah, yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu digunakan sebagai sumber utama hukum Islam. Lalu yang kedua yaitu hadis, yang mana Imam Syafi'i itu sangat menekankan penggunaan hadis yang syahih dalam menetapkan sebuah hukum. Lalu yang ketiga yaitu ijma. Nah, yang mana ijma ini itu digunakan jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu kias atau analogi. Nah, yang mana kias ini itu digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak memiliki dalil eksplisit. Nah, kemudian metode istinbat atau pengambilan hukum. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini itu kan dikenal dengan metode hukumnya yang tepat, sistematis, dan modern. Nah, yang mana Imam Syafi'i itu menggabungkan pendekatan ahlul rai, yaitu rasionalis seperti mazhab Hanafi, dan ahlul hadis atau tekstualis seperti mazhab Hanbali. Nah, di mana pendekatan tekstual itu
lebih mendahulukan hadis sebagai sumber hukum dibandingkan dengan logika atau kebiasaan masyarakat. Nah, sedangkan pendekatan rasional itu menggunakan kias untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan untuk karakteristik dari mazhab Syafi'i itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama adalah berorientasi pada hadis, tetapi tetap menggunakan kias. Nah, dalam artian bahwa mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati dalam menerima hadis dan hanya menerima hadis yang bersanad kuat atau syahih. Nah, namun mazhab Syafi'i itu tetap menggunakan kias jika tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Nah, lalu yang kedua adalah menjunjung tinggi kejelasan dalil. Nah, eh, yang mana semua hukum dalam mazhab Syafi'i itu harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran, hadis, atau ijma. Dan mazhab ini itu tidak menggunakan istisyan atau kebiasaan masyarakat sebagai dasar hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata cara ibadah yang merinci dan tertib. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu dikenal dengan penjelasan ibadah yang detail dan sistematis seperti dalam tata cara berwudu, tata cara sholat, dan puasa. Dan yang keempat adalah keseimbangan antara kemudahan dan kehati-hatian. Nah, misalnya, misalnya dalam berwudu atau dalam wudu. Nah, jika ada keraguan apakah seseorang itu sudah berwudu atau belum, maka dianggap belum berwudu. Nah, jadi hal inilah yang disebut sebagai prinsip kehati-hatian gitu. Mungkin selanjutnya teman saya menyampaikan. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, jadi Mazhab Syafi'i ini kan memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia dan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Risa sebelumnya, seperti melalui pendekatan istihadnya yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip fikih. Jadi Mazhab Syafi'i di sini itu memberikan sumbangsi penting dalam membentuk kerangka hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Nah, pengaruh mazhab Syafi'i ini tuh juga bisa dilihat dari sumbangsi pemikiran intelektual ulama-ulama Syafi'i dan pengikutnya dalam merumuskan fatwa dan literatur fikih yang ini bisa menjadi acuan dalam penegakan hukum Islam di negara Indonesia ini. Jadi itu relevan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Nah, eksistensi dari mazhab Syafi'i di sini tuh juga tercermin dalam praktik ibadah dan tata cara keagamaan yang banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia. Dan mazhab ini tuh memberikan panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan etika sosial yang ini mempengaruhi perilaku masyarakat Muslim di Indonesia. Uh, yang pertama itu dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. Jadi sebelum adanya kompilasi hukum Islam ini, jadi para hakim pengadilan agama itu sering menghadapi eh, apa ya seperti perbedaan dalam putusan-putusan hukum yang karena ini tuh tidak adanya standar hukum yang seragam. Jadi ini tuh disebabkan oleh beragamnya pendapat dalam mazhab-mazhab Islam yang dianut masyarakat serta juga belum adanya aturan hukum yang mengikat secara nasional dalam konteks hukum Islam. Nah, akibatnya tuh putusan dalam kasus ini tuh yang serupa itu bisa berbeda tergantung pada hakim dan pendekatan yang digunakan. Nah, untuk mengatasi perbedaan tersebut, jadi pemerintah Indonesia tuh mengesahkan KHI pada tahun 1991 itu melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, KHI di sini tuh lalu menjadi pedoman resmi dalam penerapan hukum Islam di pengadilan agama, khususnya dalam perkara perkawinan, waris, dan wakaf. Jadi KHI itu tidak berbentuk undang-undang, tetapi berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengikat dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, KHI di sini tuh disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi dalam
penyusunannya KHI di sini tuh merujuk pada mazhab Syafi'i itu sebagai rujukan utamanya, tapi juga tetap mempertimbangkan pandangan dari mazhab lain dan juga hukum adat yang berlaku. Nah, eh, selanjutnya, oh ya, ini tentang aspek yang KHI mengatur berbagai aspek tentang pernikahan, misalnya dengan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Yang pertama tuh ada peminangan di sini tuh artinya misalkan seorang pria itu tidak diperbolehkan untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa idah. Masa idah di sini tuh artinya masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami atau wanita yang sudah dipinang oleh pria lain kecuali pria sebelumnya itu membatalkan lamarannya. Lalu wali nikah. Nah, wali nikah di sini tuh merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dan orang yang berhak untuk menikahkan mempelai wanita. Biasanya itu ayah kandung atau kerabat laki-laki terdekat sesuai garis keturunannya. Lalu ada ijab kabul. Di situ harus ijab kabul harus jelas dan tidak boleh ada jeda waktu antara ijab dan kabulnya. Jadi ini tuh bertujuan untuk memastikan keabsahannya akad nikah dalam hukum Islam. Lalu yang terakhir ada mahar atau mas kawin. Ini tuh sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari pernikahan. Tapi dalam KHI sendiri tuh mahar tuh boleh diberikan secara langsung atau ditangguhkan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Next, eh, dalam pendidikan Islam di Indonesia di situ ada mungkin seperti pesantren, madrasah, dan pendidikan formal seperti perguruan tinggi Islam. Dalam pesantren di sini tuh sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang banyak mengajarkan fikih-fikih mazhab Syafi'i. Biasanya tuh kitab-kitabnya seperti yang digunakan seperti Fathul Mu'in, Takrib dan Safinatun Najah dan Al-Matmu. Lalu juga dalam perguruan tinggi Islam seperti UIN itu biasanya menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i ini tuh dalam kurikulum pendidikannya. Lalu next, lalu ini ada dalam budaya dan tradisi. Jadi karena mazhab Syafi'i di sini tuh dikenal dengan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Lalu juga dalam kehidupan sosialnya juga masyarakat Muslim Indonesia itu juga lebih modern dan toleran itu juga sejalan dengan prinsip dari mazhab Syafi'i. Lalu selanjutnya dalam fatwa dan organisasi Islam di Indonesia ini misalnya ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia di sini itu kan didirikan pada 26 Juli 1975. Jadi itu sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk memberikan fatwa, bimbingan dan arahan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia. Nah, MUI di sini tuh berperan sebagai jembatan antara ulama, pemerintah, dan masyarakat dalam hal pembinaan keislaman dan khususnya itu dalam bidang hukum, sosial, dan ekonomi Islam. Nah, MUI sendiri itu memiliki uh, lima fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pewaris para nabi. Jadi di sini berperan dalam meneruskan ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu juga sebagai lembaga fatwa yang resmi. Lalu sebagai lembaga fatwa yang resmi itu berarti artinya MUI itu bertindak sebagai pemberi fatwa resmi di Indonesia terkait berbagai persoalan keagamaan termasuk halal haramnya suatu produk atau kebijakan. Misalnya ini tuh seperti simbol yang tertera di suatu produk atau kemasan itu ada logo halal atau haramnya gitu. Lalu yang ketiga itu ada pembimbing dan pelayan umat. Artinya maksudnya di situ MUI itu berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama
itu baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Lalu juga sebagai pelopor gerakan perbaikan dan pembaruan yang ini tuh harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Lalu yang terakhir itu penegak amar ma'ruf nahi munkar. Ini tuh berperan dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Nah, MUI di sini tuh dalam menetapkan suatu fatwa, MUI di sini tuh menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan naskati. Ini tuh fatwa yang langsung pada Al-Quran dan hadis, jadi nggak perlu adanya interpretasi tambahan. Jadi misal kalau suatu hukumnya itu udah jelas dalam dalilnya, berarti fatwa di sini tuh hanya mengikuti ketetapan tanpa ada istihad baru. Lalu ada pendekatan kauli. Pendekatan kauli di sini tuh fatwanya tuh didasarkan pada pendapat ulama mazhab yang otoritatif. Lalu yang ketiga ada pendekatan manhaji. Pendekatan di sini itu menggunakan istihad kolektif dengan mempertimbangkan berbagai metode pemahaman hukum Islam. Metodenya itu seperti ada tiga, ada metode Bayani. Ini berdasarkan teks Al-Quran dan hadis. Lalu metode Talili ini menggunakan kias, istihsan, dan ilhaq. Lalu metode istilahi itu berlandaskan pada kemaslahatan umum. Lalu, oh ya, Majelis Ulama ini juga melakukan beberapa reformasi dalam mekanisme fatwanya itu sudah sejak 1980 hingga yang terakhir itu 2018. Lalu selanjutnya yang terakhir ini tentang Nahdlatul Ulama. Nahdal nah NU ini tuh didirikan pada 31 eh, Januari 1926 oleh Ki Haji Hashim Asyari. Jadi awalnya di sini tuh NU tuh berperan sebagai organisasi sosial keagamaan yang aktif dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Nah, NU di sini tuh menggunakan tiga metode utama dalam pengambilan hukum, yaitu yang pertama ada pendekatan kauli. Di sini tuh menggunakan pendapat ulama dalam kitab-kitab mazhab yang diakui. Lalu ada eh, pendekatan ilhaqi. Ini menganalogikan permasalahan baru itu dengan kasus yang telah ada dalam kitab fikih. Lalu yang terakhir ada manhaji. Di situ melakukan istihad dengan mempertimbangkan maqasid syariah jika tidak ditemukannya solusi dalam kitab mazhab. Nah, NU di sini tuh juga secara bertahap melakukan reformasi untuk dalam penyempurnaan metodologi hukumnya yang diputuskan dalam berbagai muktamar dari 2004 hingga yang terakhir 2021. Next. Nah, kesimpulannya di sini mazhab Syafi'i di sini tuh mazhab fikih utama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia sejak abad ke-13. Ini juga dikenal sebagai mazhab yang mengutamakan dalil dari Al-Quran dan hadis serta menggunakan ijma dan qiyas dalam menetapkan hukum. Nah, pengaruhnya itu bisa dilihat dalam kompilasi hukum Islam, peradilan agama, pendidikan, budaya sosial, dan keagamaan. Next. Ini beberapa referensi yang diambil oleh kelompok kami. Apakah ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman? Kelompok 4 ini mungkin akan lebih bunyi lagi bahan presentasinya ketika nanti bisa menunjukkan misalnya satu dua contoh bagaimana metode yang diterapkan oleh Imam Syafi'i yaitu ya, analogi
kaitannya dengan tradisi atau budaya yang ada di Indonesia. Karena tadi juga di bagian slide selanjutnya kan dijelaskan Mazhab Syafi'i ini sangat adaptif terhadap budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal. Nah, kira-kira bisa diberikan beberapa penjelasan bagaimana kemudian metode kias atau analogi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini bisa digunakan dalam mengakomodasi tradisi. Berikan tanggapan. Ya, baik Pak. Izin saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak, Pak Syarif. Mungkin nanti kalau ada kesalahan bisa dijelaskan ya Pak. Tadi kan pertanyaannya bagaimana metode kias yang dilakukan Syafi'i bisa digunakan dalam mengakomodasi dalam tradisi. Nah, jadi yang saya tahu ya, kias ini sendiri itu kan metode yang membandingkan suatu masalah baru yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah punya hukum dalam Al-Quran atau hadis dengan melihat kesamaan sebab atau uh, ilatnya gitu. Nah, mungkin dalam konteks Indonesia, metode kias ini tuh bisa digunakan buat mengakomodasi tradisi atau budaya lokal selama nggak bertentangan dengan prinsip Islam gitu. Nah, misalnya dalam budaya Indonesia ada tradisi selamatan atau kenduri setelah kematian seseorang. Nah, jadi dalam tradisi ini tuh nggak ada dalam Al-Quran atau hadis secara langsung. Tapi kalau dikaitkan dengan ajaran Islam tentang sedekah dan doa untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tuh bisa dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan selama nggak ada unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang. Seperti itu sih, Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana, Pak? Ada pertanyaan berikutnya itu dari Oh Mas ya, Alif ya, silakan. ya teman saya. Izin izin menjawab untuk dari pertanyaan Alif mengenai konflik antar agama. Mazhab Syafi'i ini kan banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia dengan menawarkan berbagai pendekatan yang mungkin cukup moderat untuk menghadapi perbedaan. Nah, mungkin yang pertama tuh ada prinsip dari toleransi sendiri yang prinsip tidak memaksa dalam beragama dan keadilan terhadap non-muslim. Lalu juga ada konsep dari muamalah tadi yang dalam mazhab Syafi'i ini uh, penting untuk menekankan interaksi sosial yang baik terhadap satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bermuamalah sendiri ini berinteraksi sosial sendiri itu bisa bisa dalam contohnya seperti ada perdagangan, bisnis atau mungkin keseharian selama ini tidak melanggar syariat. Lalu juga bisa menjaga hubungan dengan tetangga. Lalu dari prinsip selanjutnya prinsip al-uruf dan kias tadi yang dalam menyikapi konflik di sini mazhab Syafi'i di sini juga mengakui adanya keberadaan dari tradisi masyarakat selama itu enggak bertentangan dengan syariat. Jadi mungkin dalam konteks di Indonesia sendiri bisa untuk mengakomodasi budaya-budaya lokal yang bersifat positif seperti mungkin tradisi kalau ada di uh, antar warga seperti gotong royong atau mungkin silaturahmi itu mungkin juga bisa dianalogikan sebagai nilai-nilai Islam tentang persaudaraan lalu juga ini menjadi dasar bagi umat Islam ini tuh untuk menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain lalu juga dalam ritual keagamaan
non muslim lainnya misalnya itu di sini mazhab Syafi'i sendiri juga memperbolehkan uh, umat Islamnya tuh untuk apa ya seperti memberikan ucapan selamat kepada uh, agama lain. Misalnya ada hari raya mereka dengan di sini tuh catatannya tidak mengandung pengakuan terhadap keyakinannya. Jadi mungkin dalam kehidupan multikultural itu sebagai jalan tengah dialog yang bisa menghindari konflik. Jadi mengutamakan hukum dan musyawarah, lalu juga mendukung dialog antar agama tadi. Mungkin itu apakah cukup menjawab? Bagaimana Alif? Konfirmasi Alif. Masih ada di room nggak ya Alif ini? Oke, udah cukup. Ya, oke. Silakan. Cukup ya. Ya, oke. Jadi sudah dijawab oleh Pak 4. Ya, memang betul Mbak Lisa. Jadi itu beberapa contoh-contoh konkret ya dalam bentuk tradisi ya di budaya-budaya benda itu juga berkembang ya. Kemudian dalam konteks bagaimana membangun arsitektur masjid dengan berbagai keragaman lokalitas yang ada di Indonesia dan sebagainya itu juga merupakan bentuk analogi atau kias yang bisa dijelaskan untuk memahami bagaimana bahwa apapun bentuk arsitektur yang ada di dalam masjid, tetapi ketika tetap memenuhi standar-standar tentang masjid atau fungsi dari masjid itu sebagai fungsi ibadah, kemudian fungsi sosial, fungsi pengembangan budaya, fungsi pendidikan dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Demikian pula juga misal dalam pengembangan seni, apakah seni musik dan sebagainya, termasuk tadi dalam adanya walimatul urs atau pernikahan atau pesta pernikahan sebagainya, maka kemudian dengan analogi atau dengan kias yang ada dalam beberapa hadis atau ajaran Rasulullah tentang misalnya alinu nikahum bidufuf atau iklankan atau berikan informasi secara masif pernikahan kalian dengan dufuf, dengan tabu-tabuan dan sebagainya, maka kemudian ini menjadi dasar bahwa dalam walimatul arus juga berbagai macam ekspresi budaya bisa ditampilkan termasuk dengan di rebana atau dengan bentuk-bentuk musik yang lain yang tentu saja tidak lalu mengumbar aurat dan sebagainya, apalagi lirik-lirik yang kemudian disampaikan dengan memberikan dorongan untuk keharmonisan dengan pria maupun wanita atau pengantin tadi juga, maka kemudian diperbolehkan. Nah ini satu hal. Kemudian di Indonesia mazhab Syafi'i yang dianut di konteks masyarakat Indonesia tidak menghalangi ekspresi-ekspresi budaya atau tradisi lokal dalam berbagai aspek. Oke, saya kira itu ya. Mungkin cukup untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan memberikan closing statement dulu untuk mengakhiri presentasinya. Silakan. Oh, baik. Terima kasih buat Pak Syaril sudah menjelaskan kembali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin sekian dari kelompok 4. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Selesai ya. alamin. Ada yang
Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Oke.